Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dini Arika dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 5 dengan NPM 2202011010. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Agustina, Eti Eliza, Setia Ningsih, dan saya sendiri. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi WK beserta perhitungan secara manualnya. Langsung saja ke video tutorialnya, tonton sampai habis ya. Selamat datang di tutorial WK. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dan hierarchical cluster di WK. Mari kita mulai. Dalam video tutorial ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah untuk melakukan clustering menggunakan WK dengan algoritma K-means pada dataset yang berisi informasi mengenai upah minimum di Provinsi Lampung. Berikut adalah panduan deskriptif untuk membantu Anda memahami prosesnya. Sebelum memulai, kita akan menggunakan dataset yang terdiri dari 16 itensi dan 8 atribut. Atribut tersebut meliputi X, koordinat X, Y, koordinat Y, kode provinsi sama dengan kode provinsi, nama provinsi sama dengan nama provinsi, kode kabupaten kota sama dengan kabupaten atau kota, nama kabupaten kota sama dengan nama kabupaten atau kota, UMK UMP 2023 sama dengan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2023, tahun sama dengan tahun. Setelah mempersiapkan dataset, langkah pertama adalah membuka aplikasi WK. Pilih opsi Explorer untuk memulai analisis data. Di dalam PK Explorer, Anda perlu memuat dataset yang ingin dianalisis. Pilih file dalam format CSV dan pastikan untuk memeriksa atribut dan intensi setelah dimuat agar data sudah benar. Selanjutnya, kita akan menjalankan algoritma clustering. 1. Pilih algoritma clustering. Di panel sebelah kiri, pilih tab cluster dan pilih simple K-means dari daftar algoritma. 2. Set parameter K-means. Atur jumlah cluster yang diinginkan, misalnya 4. Biarkan fungsi jarak pada default yaitu equalate distance. Atur nilai set, misal 10, untuk reproduksi hasil. 3. Klik tombol start untuk memulai proses clustering. Setelah proses selesai, Anda akan melihat hasil clustering yang mencakup jumlah literasi, menunjukkan berapa kali algoritma berulang. Within cluster, sum of square error, menunjukkan seberapa baik data dikelompokkan. Centroid awal dan akhir menampilkan posisi centroid sebelum dan setelah cluster. Contoh hasil bisa berupa informasi terkait setiap cluster seperti koordinat dan atribut lainnya. WK juga menyediakan statistik tentang distribusi distance dalam setiap cluster. Ini memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai seberapa banyak instan yang termasuk dalam setiap cluster. Dengan mengikuti langkah-langkah di video ini, Anda dapat dengan mudah melakukan clustering pada dataset upah minimum menggunakan WK. Algoritma K-means menawarkan cara yang cepat dan efisien dalam mengelompokkan data berdasarkan atribut yang relevan.
Video ini memberikan panduan visual yang jelas dan langkah demi langkah untuk membantu Anda memahami proses klaster dengan K-means di WK. Setelah itu kita akan melanjutkan ke algoritma berikutnya, yaitu hierarchical cluster. Kita akan menggunakan dataset yang berjudul besaran UMP dan UMK seprovinsi Lampung. Dataset ini juga terdiri dari 16 instansi dan 8 atribut, termasuk informasi mengenai UMK dan UMP tahun 2023. Kita akan menggunakan algoritma hierarchical cluster dengan pengaturan sebagai berikut. Kita mengatur jumlah cluster menjadi 10 menggunakan metode single linkage dan jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Setelah semua pengaturan siap, kita akan menjalankan model clustering ini. Mari kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil clustering dari model yang telah kita jalankan. Kita memiliki beberapa cluster yang terbentuk, misalnya cluster 1 memiliki 6% dari total instansi, sedangkan cluster 4 memiliki 38% dari total instansi. Cluster 1 terdiri dari 2 instansi dengan cluster 4 memiliki struktur yang lebih kompleks dengan beberapa subcluster. Ini menunjukkan bagaimana data kita terdistribusi berdasarkan atribut yang ada. Menariknya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun model ini adalah 0 detik, yang menunjukkan efisiensi dari algoritma yang kita gunakan. Selanjutnya, kita ke video perhitungan manualnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan perhitungan manual untuk data UMK atau UMP. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk memproses dan menganalisis data upah minimum kabupaten atau kota, UMK atau UMP tahun 2023 secara manual. Langkah pertama, pahami struktur data. Setiap kolom dalam dataset memiliki arti sebagai berikut: klaster, nama klaster daerah, nama kabupaten atau kota, nama wilayah, kode kabupaten atau kota, kode unik untuk wilayah. UMK atau UMP 2023 sama dengan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2023. Koordinat X dan Y sama dengan koordinat geografis wilayah. Langkah 2, normalisasi format data UMK atau UMP 2023. Pastikan format angka UMK atau UMP tidak mengandung pemisah ribuan yang salah. Contoh normalisasi 2.333.280.284 menjadi 2.633.284, 2.991.349 menjadi 2.991.349. Koordinat X dan Y. Periksa apakah koordinat ditulis dalam format desimal yang benar. Misalnya, sebagai berikut, harus diubah menjadi format desimal yang valid sebagai berikut. Langkah 3. Hitung data tambahan jika diperlukan. Rata-rata UMK atau UMP. Rumus: rata-rata sama dengan total UMK UMP per jumlah wilayah. Rata-rata koordinat. Untuk koordinat X dan Y, rata-rata X sama dengan total X per jumlah wilayah. Rata-rata Y sama dengan total Y per jumlah wilayah. Perbandingan UMK tertinggi dan terendah. Identifikasi nilai tertinggi dan terendah dari kolom UMK atau UMP. Langkah 4. Contoh perhitungan. Setelah normalisasi
data Anda mungkin terlihat seperti di dalam tabel berikut. Klaster, nama kabupaten atau kota, kode kabupaten atau kota, UMK atau UMP 2023, koordinat X, koordinat Y, dan isinya sebagai berikut. Contoh perhitungan rata-rata yaitu sebagai berikut. Kesimpulan, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan analisis data UMK atau UMP secara manual dengan akurat dan sistematis. Memastikan bahwa semua angka dan koordinat telah dinormalisasi dengan benar sebelum melakukan perhitungan lebih lanjut. Panduan perhitungan manual untuk hierarchical clustering dengan algoritma single linkage dan jarak Euclidean. Hierarchical clustering adalah metode untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan antar titik. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perhitungan manual menggunakan algoritma single linkage dan jarak Euclidean. Langkah pertama, persiapan data. Data awal terdiri dari 16 instance dengan atribut sebagai berikut. Koordinat X dan Y digunakan untuk perhitungan jarak. UMK atau UMP 2023 dapat digunakan untuk analisis tambahan, namun ini bersifat opsional. Untuk perhitungan jarak, kita akan fokus pada koordinat X dan Y. Langkah 2, rumus jarak Euclidean. Rumus jarak Euclidean antara dua titik A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung X2, Y2 adalah D dalam kurung A dan B sama dengan akar dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh perhitungan jarak. Misalkan kita memiliki dua kabupaten. Kabupaten 1 koordinat sekian, kabupaten koordinatnya sekian, maka jarak antar keduanya adalah sebagai berikut. Langkah 3, matriks jarak. Buat matriks jarak untuk semua pasangan kabupaten atau kota. Matriks ini simetris dengan diagonal utama bernilai 0 karena jarak suatu titik ke dirinya adalah 0. Contoh matriks jarak sebagai berikut di dalam tabel. Langkah 4, single linkage. Dalam single linkage, jarak antara klaster ditentukan oleh jarak terpendek antara dua titik dari klaster yang berbeda. Pertama, mulai dengan 16 singleton cluster masing-masing berisi satu kabupaten atau kota. Kedua, cari pasangan dengan jarak terpendek dari matriks jarak, lalu gabungkan menjadi satu klaster. Ketiga, perbarui matriks jarak. Jarak klaster baru dengan klaster lain adalah jarak terpendek antara anggota klaster baru dan anggota klaster lain. Keempat, ulangi proses hingga jumlah klaster mencapai 10. Langkah kelima, centroid cluster. Centroid dihitung sebagai rata-rata koordinat semua titik dalam klaster. Contoh perhitungan centroid. Misalkan sebuah klaster memiliki 3 anggota dengan koordinat titik 1 sebagai berikut.
titik 2 sebagai berikut, dan titik 3 sebagai berikut. Sentroid dihitung sebagai berikut. Langkah 6. Analisis klaster. Setelah terbentuk menjadi 10 klaster, lakukan analisis berikut. Identifikasi klaster besar. Temukan klaster dengan anggota terbanyak. Misalnya klaster 4 dengan 6 instans. Identifikasi singleton cluster. Temukan klaster yang hanya memiliki satu anggota. Misalnya klaster singleton. Distribusi klaster. Hitung persentase jumlah instansi di setiap klaster. Rumus persentase yaitu sebagai berikut. Persentase sama dengan jumlah instansi dalam klaster per total instansi dikali 100. Contoh perhitungan persentase yaitu sebagai berikut. Klaster besar, persentase sama dengan 6/16 dikali 100 sama dengan 37,5%. Klaster singleton, persentase sama dengan 1/16 dikali 100 sama dengan 6,25%. Kesimpulan, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan perhitungan manual untuk hierarchical clustering menggunakan algoritma single linkage dan jarak Euclidean secara sistematis dan akurat. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.